Baik. Selamat siang semuanya. Wah, apa kabar nih ya? Luar biasa nih ya di bulan Desember ini. Nah, pastinya kita kembali lagi ke Aswida pada hari ini. Nah, seperti biasa kita akan ngebahas Wound Ostomy Continence, tapi pada hari ini kita akan membahas tentang stoma. Nah, pastinya sangat spesial juga karena ini juga topik ini ya lagi diminati juga dari berbagai kalangan ya, kalangan masyarakat. Nah, pastinya kita sudah bersama dengan Bu Wida sehari-hari ini. Halo Bu Wida. Halo juga Mas Devi. Nah, pastinya ya kayaknya Bu Wida hari ini seger banget kayaknya Bu touch up apa kali nih hari ini? Aku tadi habis menghadiri ulang tahun yang ke-50 merek, diundang sama Yayasan Kanker Indonesia. Jadi hari ini topiknya kayaknya bagus banget kalau kita ngulang lagi tentang kantong stoma ya, karena memang ternyata sudah mulai banyak orang-orang berpikir bahwa memang betul kantong stoma itu dibutuhkan. Dan nanti judulnya juga, track trendnya juga gitu ya Mas Devi, spesial kantong stoma gitu ya. Jadi nanti ada beberapa telling story yang mungkin nanti akan dibagi. Nah, ini kita tentang kenapa sih kok perlu pemerhatian yang penuh pada pasien-pasien stoma. Oke, mungkin ya sesi Aswida ini kita pastinya Bapak Ibu ya yang akan dengarkan diskusi kita hari ini ya bisa standby ya di YouTube channel kita di WUCARE Publishing. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman semuanya. Pastinya banyak banget nih yang kita akan diskusikan. Topik apa aja sudah ada di dalamnya. Silahkan Bapak Ibu lihat. Nah, pada hari ini kita akan diskusi tentang pastinya tadi ya Bu ya tentang kantong stoma. Nah, bagaimana stigma di masyarakat juga ya, orang yang menggunakan kantong seperti apa stigma yang di masyarakat, dan bagaimana sih kaum muda ya, kaum milenial yang sekarang ini harus paham juga, karena juga banyak banget ya, nggak hanya orang yang dewasa yang terkena kanker kolorektal, di usia muda juga ada. Nah, nanti kita akan diskusi dengan Bu Wida pastinya tentang kantong stoma ini. Baik, kepada Bu Wida, saya silakan waktu dan tempatnya, Bu. Thank you, Mas Devi. Jadi kalau kita bilang tentang stigma, stigma itu kan sesuatu cap ya, kayak cap. Ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sayangnya kalau dia dibilang stigma itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu kendala atau masalah yang sering timbul pada kasus-kasus pasien-pasien dengan stoma atau yang mereka dikenal dengan nama ostomate adalah mereka harus menggunakan kantong. Nah, pada saat mereka menggunakan kantong, itu bukan perkara yang mudah, Mas Devi. Kenapa kok saya bilang bukan perkara yang mudah? Karena orang pakai kantong stoma kan berarti ada tambahan lain tuh. Mungkin kalau pakai pakaian dalam, itu sudah merupakan satu yang biasa ya. Tapi kalau pakai kantong stoma, terus di dalam kantong stoma itu isinya feses atau isinya urin, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Atau kalau tiba-tiba itu kantongnya pecah gitu kan, bajunya basah oleh kotoran, nah, jadi banyak orang yang tidak mau dilakukan pembedahan stoma karena dia takut dengan masalah tadi. Dan sayangnya orang-orang yang sudah dilakukan pembedahan stoma, banyak sekali masih banyak petugas kesehatan maupun pasien-pasiennya sendiri tidak bisa mendapatkan kantong stoma dengan tepat. Walaupun sering tuh ya kalau dia googling, kantong stoma atau stoma bag itu muncul gitu ya. Tapi bingung mau carinya di mana gitu. Nah, ini nih yang bisa jadi tanda petik, mau carinya di mana? Kan bolak-balik tuh ya. Kenapa sih orang dipasang kantong stoma gitu. Nah, memang yang kita sedang concern adalah para ostomate usia muda atau yang sering di buku-buku bilang tuh young adult ya, dewasa muda. Dia usianya sekitar 20 sampai 40 tahun. Nah, di usia-usia 20 sampai 40 tahun itu mereka punya gaya dan perspektif yang beda gitu loh. Mereka selalu pengen menonjolkan sesuatu kualitas yang bikin mereka itu apa istilahnya? Jadi tren gitu ya. Mas Devi masih muda kan? Apa masih. Coba pas di rentang usia ini apa perasaannya? Ya maunya trendy bahasanya. Trendy ya. Terus udah gitu pengen menciptakan sesuatu yang bikin orang lain ngelihat dia ya, gitu kan ya. Dengan orang lain. Difference dengan orang lain. Nah, itu juga sama. Ostomate juga di usia seperti ini juga sama.
Jadi bukan berarti mereka pakai stoma terus habis itu hilang semua aktivitasnya dia, tuh bukan seperti itu. Jadi stoma nurse di sini fungsinya adalah bagaimana caranya orang yang mau dilakukan pembedahan stoma mendapatkan edukasi dan konseling yang bagus sehingga sebelum pasang stoma dan sesudah pasang stoma-nya sama. Itu namanya quality of life. Itu sebetulnya. Jadi kalau orang dengan stoma, itu bukan berarti terus dia invalid, terus dia jadi orang cacat di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak seperti itu. Tapi bagaimana caranya dengan edukasi dan konseling yang bagus, ditemenin 24 jam bahkan sampai seumur hidupnya, kalau dia masih dengan stoma, supaya dia betul-betul bisa menjadi orang yang dia inginkan. Sama seperti mimpinya, sama seperti cita-citanya. Tuh, keren ya? Iya, Bu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, young adult ostomids itu punya gaya dan perspektifnya sendiri, yang ditampilkan di usianya yang memang pada usia peralihan. Oke? Yuk. Nah, ini masalahnya. Oke? Ada sesuatu yang dikeluarkan di perut. Betul ya? Yang dikeluarkan itu bisa pesing, bisa bau kentut gitu ya. Tergantung makannya. Iya. Kalau pas makannya jengkol, ya baunya yang keluar jengkol, baik itu urin maupun feses. Nah, sahabat-sahabat ostomid kita kan juga sama gitu. Kita kalau buang air besar di kamar mandi, bau nggak? Jadi kalau gitu, kalau mereka bau, masalah nggak? Padahal kalau dia buang air juga, atau kalau lagi dia diare, tiba-tiba kecepirit, sama juga nggak baunya? Sama. Sama lah. Sehingga ya justru itu. Sehingga yang dilakukan memang bagaimana mereka bisa mendapatkan kantong yang tepat. Nah, biasanya dokter-dokter bedah kita tuh canggih-canggih tuh bikin stoma ya. Mudah-mudahan ke depannya juga mereka akan lebih canggih lagi kalau kita sudah sering berkolaborasi untuk pembuatan stoma sighting. Oke. Jadi yang dia buat, dia keluarkan sekitar 2-3 cm supaya pada saat masang kantong stoma itu letaknya tepat, bagus. Kayak gambar di samping nih. Kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan. Nah, cantik nih seperti ini ya. Nah, ini dia udah punya filter nih. Jadi kalau udah punya filter, kalau dia buang angin, dia nggak gembung. Jadi kalau gitu stoma tempat ngeluarin apa? Ngeluarin cairan atau ngeluarin kotoran, juga termasuk ngeluarin gas. Jadi kalau gitu, kalau dia buang angin, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran lah. Oh enggak? Kalau Mas Devi lagi pengen buang angin gitu ya, flatus atau kentut gitu, dari belakang bisa ditahan nggak? Bisa ditahan pelan-pelan. Pelan-pelan keluarin ya. Gitu ya. Bunyinya tidak terlalu menggelegar gitu ya. Ya, tapi kalau ostomid nggak bisa, Mas Devi. Ya, ada sphincter kalau yang kita normal. Ya, betul. Nggak ada sphincter. Bayangin kalau lagi rapat, tiba-tiba buang anginnya kenceng banget. Orang di sekitarnya pada stres nggak? Pada stres. Pada nanya-nanya nggak? Ini ngapain nih gitu ya? Itu problemnya. Nah, sehingga muncul tadi itu stigma tadi itu. Gitu, Mas. Bisa diajarin nggak? Bisa. Makanya ostomid itu nggak boleh sendirian. Karena bisa aja dia langsung telepon, Suster Wida, gimana caranya nih? Kok aku lagi mimpin rapat, tapi kok kembung, kentut-kentut terus nih, bunyinya kenceng banget. Nah, mau diapain? Simple. Ambil vaselin atau ambil minyak, olesin di daerah stomanya. Nanti pada saat keluar, anginnya cuma bebep, bebep, bebep. Jadi nggak dut gitu kenceng gitu. Tapi bebep, bebep, bebep. Nah, ada tipsnya kan? Oke, jadi tipsnya Paham ya, Mas Devi ya? Ya, jadi tipsnya nih supaya flatusnya tidak terlalu suaranya terlalu besar ya. Jadi supaya seperti keset gitu ya. Jadi supaya berikanlah VCO tadi Bu ya. Jadi boleh VCO, boleh VCO, boleh vaselin, ya. Boleh minyak. Okay. Supaya dia mengalirnya itu dengan lemah lembut. Jadi rapat bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi stoma itu bukan jadi penghalang gitu. Maksud kita tuh bagaimana caranya mereka beradaptasi dengan stomanya.
Karena yang paling penting itu adalah adaptasi. Kalau mereka tidak bisa menerima kondisi stomanya, itu akan memperberat. Jadi makanya edukasi sebelum pembedahan itu penting sekali. Sehingga dia sudah lebih lebih concern, lebih paham, lebih menerima dengan baik nanti itu akan bagaimana. Nah, kalau tidak pernah dilakukan edukasi sebelum pembedahan, itu yang memang kadang-kadang penyulit yang terberat. Gitu Mas Devi, diskusi kita hari ini tentang stoma. Jadi kesimpulannya Mas Devi, buat diskusi kita tentang stoma, kalau tadi kita sudah diskusinya tentang pengeluarannya, ini juga tentang modelnya. Jadi model stoma itu jangan berpikir cuman itu aja gitu ya. Kenapa kok jadi complicated? Karena modelnya tuh macam-macam. Oke, jadi ada yang end loop gitu ya. Atau bahkan ada yang dia punya 2 stoma. Yang satu keluaran urin, satu keluaran feses. Jadi ada urostomi, ada kolostomi. Jadi itu Mas Devi. Jangan pernah merasa sendirian kalau punya stoma. Karena stoma nurse dan hampir di seluruh Indonesia, mereka siap membantu sahabat-sahabat ostomed semuanya. Itu Mas Devi. Oke, mungkin dia di part 1 ini ya, kita hanya ngebahas bagaimana sih sebenarnya yang tepat ya. Teman-teman stoma mendapatkan tips yang simple ya, tapi juga untuk mengubah stigma di masyarakat bagaimana sih seorang penyandang stoma atau disebut dengan ostomed itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa melakukan aktivitas yang sama seperti kita ya. Teman-teman semuanya pastinya akan lebih seru ya karena kita akan lihat bagaimana pengalaman-pengalaman dari ostomed yang lain. Thank you Bu Ida hari ini. Sampai ketemu di Dance Like There's No Tomorrow.